Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan materi teori risiko asuransi, yakni terkait dengan frekuensi distributions. Jadi sebelumnya ini kita sudah membahas tentang distribusi Poisson dan juga distribusi binomial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang distribusi negatif binomial, terus kemudian ada AB0 sama AB1 class. Ini untuk distribusi Poisson, binomial, dan juga negatif binomial, ini harusnya juga sudah pernah dipelajari waktu mungkin di Mathstat atau di statistika matematika, di teori peluang, itu kan juga sudah pernah ada. Nah, ini mungkin yang baru dipelajari itu adalah tentang yang AB0 sama AB1 class. Ini kita langsung ke materi tentang distribusi yang negatif binomial. Jadi kalau untuk negatif binomial ini kan dia adalah salah satu distribusi dari variabel random yang diskrit, di mana dia menjelaskan kejadian yang ada dua parameternya ya, ada parameter beta sama ada parameter R. Jadi kalau distribusi binomial negatif ini menjelaskan untuk mencapai sukses ke R itu butuh berapa kali percobaan gitu. Jadi di sini R-nya ini adalah sukses ke R. Kalau misalnya di distribusi geometrik ya, geometrik ini kan juga case khusus atau spesifiknya dari negatif binomial. Kalau distribusi geometrik itu kan dia untuk mencapai sukses yang pertama itu akan membutuhkan berapa percobaan. Nah, kalau untuk yang negatif binomial ini, untuk mencapai sukses ke R, itu kita membutuhkan berapa kali percobaan. Nah, kasusnya kalau dalam asuransi, itu bisa aja sukses ke R ini maksudnya adalah klaim ke R-nya gitu. Jadi untuk mencapai klaim sebanyak 1.000 itu kita perlu menjual berapa polis kayak gitu jadinya. Nah, kalau untuk simbolnya ya ini bisa disimbolkan dengan negatif binomial beta, R ini untuk PMF-nya. Nah, mungkin untuk PMF-nya ini ada yang penulisannya juga berbeda ya. Ada yang menggunakan simbol P gitu. Nah, terus kalau di sini ini kan dia 1/1 plus beta pangkat R. Nah, di sini tuh sebenarnya juga ada kaitannya gitu antara 1/1 plus beta karena nilai 1/1 plus beta itu dia sebenarnya juga adalah peluang sukses gitu ya, peluang kejadian suksesnya. Jadi otomatis kalau untuk peluang gagalnya kan 1 - 1/1 plus beta, jadinya dia adalah beta/1 plus beta gitu. Jadi untuk ini ya distribusi binomial negatif ini kita simbolkan variabel randomnya adalah n besar karena dia adalah distribusi frekuensi. Ini dia menyatakan banyaknya gagal sampai mencapai R sukses gitu kan. Jadi kita perlu berapa kali percobaan untuk mencapai sukses yang ke R. Nah, ini untuk yang case khususnya dari binomial negatif seperti yang tadi disampaikan, jadi ada distribusi geometrik. Distribusi geometrik ini untuk nilai R-nya atau suksesnya itu adalah sukses yang pertama. Gitu. Jadi sama persis dengan yang sebelumnya untuk PMF-nya ini juga nggak perlu dihafalkan ya. Gitu. Jadi untuk R-nya itu dia kalau misalnya sama dengan 1, maka akan mendapatkan PMF dari distribusi geometrik itu sebagai berikut. Nah, untuk distribusi geometrik dan binomial negatif itu untuk K-nya di sini ini dia sampai tak hingga ya karena kan kita nggak tahu dia akan sukses sampai ke R itu batas atasnya itu berapa itu kan kita nggak ada batasannya. Sedangkan kalau yang distribusi binomial itu kan dia ada batasannya. Jadi di situ juga ada perbedaannya. Nanti juga kita bahas singkat terkait dengan kejadian-kejadian untuk distribusi Poisson, binomial dan juga binomial negatif. Ini untuk PGF dan juga min variansnya ya. Kalau untuk PGF-nya ini juga seharusnya bisa dicari ya kemarin waktu di evaluasi juga sudah ada terkait dengan mencari PGF, mencari min dan varians. Jadi nanti ini bisa dicoba aja ya, bisa dicoba untuk mencari PGF dari binomial negatif itu bisa dibuktikan sampai akhirnya mendapatkan PGF yang seperti ini. Nah, ini nanti kalau misalnya bingung terkait dengan sifat-sifatnya, itu kebanyakan memang menggunakan sifat-sifat dari Deret Tyler. Nanti kalian coba cari aja, itu jenisnya juga banyak sekali, jadi kira-kira mana yang bisa sesuai untuk dipakai. Gitu. Terus kemudian kalau mencari min sama varians, ini juga
caranya juga ada banyak ya. Kita kalau distribusinya diskrit itu kan bisa menggunakan min ini berarti kan momen pertama gitu ya, bisa menggunakan yang sigma x dikalikan dengan fx, atau kita juga bisa menggunakan PGF-nya gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan PGF-nya yang sudah kita temukan, kita bisa mencari faktorial momen sampai didapatkan min dan variansnya itu seperti ini. Ini juga sama dengan yang binomial ataupun yang Poisson ya. Jadi di distribusi binomial negatif, kita juga ada combining negatif binomial, di mana kalau kita itu punya sebanyak n kecil ya, sebanyak n kecil variabel random binomial negatif, yaitu di mana semuanya ini ya dari n1 sampai dengan n itu dia adalah independen, dan untuk setiap n1 ini ya, n1 itu dia distribusinya binomial negatif beta, R1. Terus kemudian untuk N2 dia juga distribusinya binomial negatif beta, R2. Kayak gitu sampai dengan N yang ke N kecil gitu ya. Dia berarti distribusinya adalah negatif binomial beta, Rn. Gitu. Jadi yang berbeda-beda itu adalah dari R-nya. Nanti untuk N besar, kalau misalnya ini N-nya aja, kalau dia adalah sigma atau jumlahan dari beberapa binomial negatif, itu maka hasilnya N-nya itu dia juga akan berdistribusi negatif binomial, tapi parameternya yang berbeda. Jadi parameternya nanti adalah betanya tetap, tapi untuk parameter R-nya dia adalah sigma RI. Nah, ini selanjutnya adalah hubungan antara min dan juga variansnya untuk variabel random discrete atau frekuensi distributions ya di sini. Jadi kalau untuk distribusi Poisson ini sudah dibahas seharusnya sebelumnya ya. Jadi untuk ekspektasi n atau minnya itu dia sama dengan variansnya. Ini kan dia sama-sama lambda gitu. Nah, kalau untuk binomial, binomial ini minnya lebih besar daripada variansnya. Kalau negatif binomial, dia minnya lebih kecil dibandingkan variansnya. Nah, jadi kalau untuk eh, distribusi negatif binomial, ini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia menyatakan banyaknya percobaan sampai mencapai sukses ke R. Nah, kalau untuk distribusi Poisson, ini kan sebenarnya dia itu menjelaskan jumlah kejadian ya. Dia itu menjelaskan jumlah kejadian pada suatu interval waktu tertentu. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus asuransi, kalau kita menggunakan distribusi Poisson, berarti sebenarnya yang mau kita cari itu peluang jumlah kejadian atau jumlah klaimnya ya. Karena di sini kita belajarnya tentang distribusi frekuensi. Jadi peluang jumlah klaimnya adalah sebanyak satu, sebanyak dua, sebanyak tiga, itu dia sama dengan berapa gitu. Itu kalau misalnya kita cari dari PMF-nya distribusi Poisson gitu. Jadi di distribusi Poisson ini kita identifikasinya itu banyaknya jumlah kejadian dalam suatu interval waktu tertentu. Nah, kalau misalnya untuk yang distribusi binomial, kalau distribusi binomial ini dari sejumlah M percobaan, nah itu yang mengalami event atau yang sukses itu dia berapa banyak gitu. Berarti kalau misalnya dalam kasus asuransi, kalau kita menjual 1.000 polis gitu ya, kita menjual 1.000 polis, nah ini nanti ada berapa banyak polis yang akan mengalami klaim kayak gitu. Itu yang akan kita identifikasi. Jadi untuk parameternya kan dia ada dua ya, ada banyaknya percobaan dan juga peluang suksesnya. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh yang tadi, berarti kan banyaknya percobaannya itu ada 1.000, terus kemudian peluang suksesnya atau peluang yang mengalami klaim itu dia ada berapa banyak. Nah, kalau untuk yang negatif binomial, kalau dalam kasus asuransi, berarti di sini kita pengen tahu kalau mau mencapai klaim sebanyak 500, nah itu kita harus menjual polisnya itu sampai berapa polis kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini untuk parameter-parameternya itu juga punya makna ya. Dia juga punya makna. Jadi kalau yang tadi yang Poisson, kalau kita dapat rata-rata atau lambdanya dia adalah eh, sebesar misalnya 10 gitu ya. Berarti kan rata-rata jumlah kejadian dalam interval waktu tersebut adalah sebanyak 10 kayak gitu. Terus kalau untuk yang binomial, distribusi binomial ini berarti kalau dari 1.000 polis yang terjual, misal peluang klaimnya atau P-nya nilainya adalah 0,2, berarti untuk peluang suksesnya atau peluang mengalami klaimnya itu dia sebesar 0,2.